Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana mengaplikasikan membaca sholawat saat menghadapi situasi sulit atau konflik untuk membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artikel kali ini kita akan memberikan 20 tips powerful yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Tips pertama, membaca sholawat secara konsisten. Membaca sholawat secara konsisten adalah langkah pertama yang perlu Anda lakukan. Dengan membaca sholawat setiap hari, Anda memperkuat ikatan spiritual dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Anda menghadapi situasi sulit atau konflik, sholawat akan menjadi senjata spiritual yang mampu membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips kedua, bersedekah dengan niat yang ikhlas. Bersedekah dengan niat yang ikhlas akan meningkatkan keberkahan dalam hidup Anda. Ketika Anda menghadapi situasi sulit, berikanlah sedekah dengan penuh keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Tips ketiga, memaafkan dengan tulus. Memaafkan adalah satu tindakan terpuji yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda menghadapi konflik, jadikan pribadi yang tulus dalam memaafkan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah meninggikan seseorang kecuali karena kelembutan hatinya terhadap orang lain. Tips keempat, membaca Al-Quran secara rutin. Al-Quran adalah sumber petunjuk hidup yang penuh dengan keberkahan. Dalam menghadapi situasi sulit, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran secara rutin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tips kelima, melakukan doa istighfar. Doa istighfar adalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi konflik. Berdoalah dengan istighfar untuk membersihkan hati dan mendapatkan perlindungannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terus-menerus melakukan istighfar, Allah akan menghilangkan kesusahan dan memberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Tips keenam, berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama adalah perintah yang diajarkan oleh agama kita. Ketika Anda mendapatkan situasi sulit, berusahalah untuk tetap berbuat baik kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Tips ketujuh, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan akan membantu Anda menghadapi konflik dengan ketenangan hati. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau ingat Allah di waktu yang senang, maka dia akan mengingatmu di waktu susah. Tips ke-8, berdoa dengan khusyuk. Berdoa dengan khusyuk adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dalam menghadapi situasi sulit. Ketika berdoa, berfokuslah dengan hati dan pikiran yang khusyuk. Rasulullah SAW bersabda, doa itu senjatanya orang mukmin, rukun agama, dan cahaya langit dan bumi. Tips ke-9, mengendalikan emosi dengan bijak. Mengendalikan emosi dengan bijak sangat penting ketika menghadapi konflik. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat
itu yang pandai bergulat, tetapi yang kuat adalah yang dapat mengendalikan diri ketika marah. Tips ke-10. Memperbanyak zikir dan tahmid. Memperbanyak zikir dan tahmid akan membantu menjaga hati tenang dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak berzikir kepadanya. Tips ke-11. Menghindari gosip dan fitnah. Menghindari gosip dan fitnah adalah langkah penting dalam menghadapi situasi sulit. Jauhkan diri Anda dari percakapan yang negatif dan fitnah, karena hal tersebut dapat merusak hubungan dan membawa keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Tips ke-12. Membantu orang lain dalam kesulitan. Memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang menghadapi kesulitan adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membantu saudaranya dalam kesulitan, maka Allah akan membantu dia dalam kesulitan yang lebih besar. Tips ke-13. Melakukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah meletakkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghadapi situasi sulit, serahkanlah segalanya kepadanya dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberikan rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Mereka pergi dengan perut kosong dan kembali dengan perut kenyang. Tips ke-14. Menghadiri majelis ilmu dan zikir. Menghadiri majelis ilmu dan zikir akan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam majelis tersebut, Anda akan mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dan suasana yang penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, majelis yang penuh dengan zikrullah adalah majelis yang penuh dengan rahmat, ketenangan, dan keberkahan. Tips ke-15. Memiliki niat yang baik dalam setiap tindakan. Memiliki niat yang baik dalam setiap tindakan adalah prinsip yang penting dalam Islam. Ketika menghadapi situasi sulit, pastikan niat Anda ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan amal itu tergantung kepada niatnya. Tips ke-16. Beristighfar dan berdoa atas kesalahan. Berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar dan bertobat atas kesalahan yang telah dilakukan adalah langkah penting dalam membuka pintu rahmatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bertaubat. Tips ke-17. Menghindari perbuatan haram dan dosa. Menghindari perbuatan haram dan dosa adalah kunci untuk mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjaga apa yang ada di antara kedua rahangnya, lidah, dan apa yang ada di antara dua kakinya, perbuatan, aku jamin akan masuk surga. Tips ke-18. Mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan yang sangat dianjurkan. Ketika menghadapi konflik, tingkatkanlah mengucapkan salawat sebagai bentuk penghormatan dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dekat kepadaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak mengucapkan
mengucapkan sholawat kepadaku. Tips ke-19, menjaga perilaku dan akhlak yang baik. Menjaga perilaku dan akhlak yang baik adalah cermin dari iman yang kuat. Dalam menghadapi situasi sulit, berusahalah untuk tetap bersikap baik dan mengendalikan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Tips ke-20, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tanda keimanan yang kuat. Ketika menghadapi konflik, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana terbaik untukmu dan Dia akan membukakan pintu rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepadaku." Itulah 20 tips powerful tentang bagaimana mengaplikasikan membaca sholawat dalam menghadapi situasi sulit atau konflik yang membuat pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tips-tips ini dapat membantu kita dalam menghadapi tantangan hidup dengan hati yang penuh keberkahan. Jangan lupa untuk memberikan like, share, and subscribe agar kita bisa terus berbagi pengetahuan yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.